Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan morning devotion, dipimpin oleh Mr. Niko ya. Silahkan siapkan hati kalian, kita akan sama-sama puji Tuhan. Selamat pagi. Mister boleh minta tolong dulu untuk buka kameranya dulu biar Mister melihat apakah kalian sudah siap untuk morning devotion. Oke. Elda, terima kasih. Ulan, terima kasih. Ada Kristo, ya Aurel. Siapa lagi nih? Ya, cukup lah ya. Kita mulai aja morning devotion. Tapi sebelum itu kita berdoa, Mister bisa minta tolong satu orang untuk berdoa ya. Stephen, Mister bisa minta tolong Stephen untuk berdoa. Oke, tidak ada respon. Kristo, Mister bisa minta tolong Kristo. Oke. Ya, Mister. Berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan morning devotion. Tuhan berkati agar kami bisa mengikuti morning devotion dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Oke, pembacaan kita hari ini ada di 1 Samuel. Ya, bukan 1 Samuel semuanya ya. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Tapi kita baca yang di kalimat yang keduanya ya. Di situ kan ada 2 kalimat ya. Jadi Mister anggap yang ayat yang ke-7b berarti ya. Oke. Mister akan bacakan 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Melalui firman Tuhan yang tadi sudah Mister bacakan, judul renungan kita kali ini adalah asal menilai. Kalian pernah tahu nggak sih kalau di TV dulu kalau nggak salah di channel MNC ya, MNC apa RCTI gitu, ada suatu acara yang ada beberapa orang berdiri begitu kan, ada beberapa seperti juri atau panelis gitu namanya, yang terdiri dari artis-artis begitu ya. Terus mereka menebak orang-orang yang berdiri di panggung gitu ya. Di antara sekian banyak gitu ada 10 mungkin ya, 10 orang berdiri di panggung gitu, yang mana yang merupakan penyanyi aslinya gitu. Penyanyi maksudnya yang mana merupakan mereka adalah seorang penyanyi gitu. Jadi orang-orang yang di panggung itu nggak akan mengeluarkan suaranya gitu ya. Mereka cuma diem aja begitu kan, dengan menggunakan kostum begitu, bukan kostum apa ya. Mungkin ada yang pakai kostum-kostum seperti boneka dan yang dengan pakaiannya seperti itu ya, ala penyanyi-penyanyi di panggung seperti itu kan. Nah, jadi artis-artis yang jadi panelis itu mereka akan saling istilahnya seperti berdebat gitu. Kalau nggak salah panelisnya ada 3 atau 4 gitu ya. Mereka akan berdebat dulu yang mana nih. Saya bilang yang ini bukan penyanyi, yang ini penyanyi seperti itu ya. Nah, jadi sampai panelisnya itu yakin begitu ya, sampai panelisnya itu yakin nganggap misalkan si A adalah penyanyi gitu. Benar si A penyanyi, baru hostnya, kan ada hostnya juga kan, baru hostnya pembawa acaranya itu mempersilahkan orang yang ditunjuk untuk mengeluarkan suaranya dengan
pastinya kan ada lagu ya, pastinya ada lagu dimasukkan, kemudian intro dulu, baru nanti mulai peserta yang ditunjuk itu mulai bernyanyi begitu. Nah, baru kadang lucu di situ ya, kadang lucunya tuh di situ gitu loh. Jadi pas mereka mau nyanyi itu kan kadang diulang-ulang gitu kan scene-nya gitu. Kalau mereka apalagi mereka nggak bisa nyanyi gitu, pasti akan menimbulkan ketawa gitu kan, pasti kita yang nonton juga pasti akan ketawa gitu. Tapi ada juga yang memang suaranya itu beneran, jadi nggak semua orangnya itu semua bisa nyanyi atau semua nggak bisa nyanyi gitu. Tapi ada beberapa, mungkin satu atau dua orang di antara 10 tersebut yang bisa bernyanyi begitu. Jadi kadang kadang kan panelisnya itu ya, para artis yang jadi penilainya itu kadang mereka pasti akan bingung kan, loh perasaan dari tampangnya udah kayak penyanyi tapi begitu suruh nyanyi suaranya nyempreng gitu. Terus ada juga tampangnya culun-culun banget kayak nggak kayak penyanyi begitu, tapi begitu disuruh nyanyi suaranya bagus banget gitu. Ada. Nah, sama ya kayak kita di kehidupan kita sehari-hari pun juga seperti itu begitu ya. Kadang kita menilai seseorang itu pasti kalian menilai dari tampilan luarnya begitu kan. Sama seperti kalian saya begitu ya. Kalian melihat saya begitu saya pertama kali mengajar pasti ngelihatnya, oh ternyata Mr. Niko orangnya kayak gini. Oh, dengar dari kakak kelas, dari teman-teman begitu Mr. Niko orangnya seperti ini gitu. Nah, begitu saya mengajar baru kadang gitu ya, pasti kan oh ternyata Mr. Niko orangnya kayak begini gitu. Beda sama yang di tampangnya mungkin, atau mungkin oh ternyata dari tampangnya aja udah kita udah tahu kalau Mr. Niko ternyata orangnya seperti ini gitu. Nah, terkadang gitu ya, terkadang sepinter-pinternya kita nebak orang itu pasti juga kita pasti akan sering keliru. Ya, pasti juga kita juga pasti akan sering salah gitu. Wah, ini kameranya gangguan ini. Nah, sorry ya ada gangguan kamera tadi. Nah, kadang juga gitu kita udah nebak-nebak orang ternyata salah begitu kan, sama Tuhan pun juga awalnya pun demikian begitu. Mereka Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak dari Isai buat jadi pemimpin menggantikan Saul yang hidupnya sudah nggak berkenan di hadapan Allah. Nah, melihat Eliab yang tinggi dan gagah, Samuel pun langsung mengira dialah yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata bukan. Ya, Tuhan tahu kalau hati Eliab itu tidak sinkron dengan penampilan luarnya. Gitu, tampilan luarnya gagah, berwibawa, gitu, cocok gitu loh buat jadi pemimpin. Tapi ternyata enggak gitu. Nah malah Tuhan justru memilih Daud, gitu ya, anak bungsu dari Isai, yang masih muda dan sehari-harinya hanya bertugas menggembalakan domba ayahnya. Ya. Jadi gitu, bahkan sampai nabi pun bisa salah menilai begitu kan. Ya namanya manusia ya kan. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak salah dalam menilai seseorang? Ya. Jadi kadang kan kita ngelihat gitu orangnya ramah, terus-terusan senyum begitu ya. Sama orang itu ngomongnya, bicaranya gampang seperti itu, ternyata ada niat buruk di belakangnya seperti itu ya. Ada juga yang kelihatannya kayak galak begitu ya, mukanya tuh kayak cemberut gitu, sombong banget nih kayaknya nggak mau ngomong begitu kan. Ternyata begitu kenal lebih dekat baru tahu kalau ternyata dia adalah orangnya yang baik begitu, terus sebenarnya dia banyak bicara gitu. Nah, hanya memang kalau kita pikir gitu ya, cuman Tuhan aja yang bisa seperti itu gitu loh. Cuman Tuhan aja yang tahu isi hati orang itu seperti apa gitu ya. Jadi yang paling penting bagi kita itu adalah jangan menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Ya, tampilan luar
sering banget nipu gitu ya. Jangankan orang ya. Kita kadang kalau kita beli makanan pun juga kadang tampilannya menipu ya. Kita beli makanan mungkin kita ngelihat suatu mungkin ya tempat makan begitu ya di Instagram begitu kan, fotonya enak-enak gitu, videonya kok kayaknya menggiurkan, begitu kita datang ke sana ternyata makanannya nggak enak kan gitu ya, udah mahal makanannya nggak enak gitu kan. Nah jadi jangan kita ini ya, kalau misalkan kita bertemu orang baru jangan langsung ngejudge orang tersebut gitu ya, jangan langsung ngejudge, kamu nih sombong banget sih, nggak ada nggak ada sapa-sapanya, nggak ada salam-salamnya seperti itu ya. Jangan seperti itu. Jadi ya ditanyakan saja, gimana kabar, begini kayak gitu kan. Ya. Jadi berhentilah kita memberikan penilaian terhadap orang, karena kalau kita ngasih penilaian terhadap orang yang tidak kita mengerti, kita cuma asal memberikan nilai saja, itu akan memberikan dampak yang tidak baik juga sama orang lain dan juga terutama sama orang yang kita nilai. Itu ya. Jadi menilai secara sepihak itu nggak adil, ya. Menilai secara sepihak itu juga nggak baik. Alangkah baiknya kita merenungi dulu ya. Kita merenungi dulu sebelum kita menilai seseorang. Nilailah dulu diri kita sendiri seperti apa. Apakah kita sudah baik, ya? Apakah kita sudah berhak buat menilai orang, ya? Apakah kita memang tugasnya seperti itu gitu ya. Kalau memang kita belajar psikologi seperti itu ya, berarti kan memang kita tugasnya adalah menilai emosi orang. Itu kan kita mampu membantu mengontrol emosi orang. Seperti itu kan kalau misalkan kita jadi seorang psikolog ataupun ya yang berhubungan dengan psikologi seperti itu ya. Oke, ingat dari ayat yang kita baca, ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah, ya. Karena manusia itu hanya menilai dari matanya, sedangkan Tuhan itu menilai dari hatinya, ya. Jangan asal menilai seseorang. Oke, itu yang bisa Mister sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum mulai pelajaran, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk kesempatan kami bisa mengikuti Morning Devotion pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kami senantiasa bijak ya Tuhan dalam kami menilai apa yang terjadi pada diri kita, dan juga kami bisa menjadi orang yang bijak juga di antara orang-orang di lingkungan kita ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan untuk kegiatan kami pada hari ini, kegiatan belajar mengajar online, kiranya Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini ya Tuhan. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, banjir, air pasang, kecelakaan, dan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau lindungi juga keluarga-keluarga kami, baik yang tinggal bersama kami maupun yang tidak ya Tuhan. Dan juga bagi keluarga-keluarga kami yang mungkin ada berada di dalam kondisi bencana tersebut ya Tuhan, kiranya Engkau jaga dan lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kelemahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kelas 8C. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak kelas 8C. Bisa dengar suaranya Miss? Silahkan kasih respon. Dan open kameranya, sekalian Miss absen ya. Oke, yang lainnya? Yang belum kasih respon? Halo Elda. Kristo. Halo Edo. Adel.
Ini Kristo pakai foto profilnya. Oh, halo Ridas, sudah potong rambut. Alisa. Bulan. Kennedy mana nih? Niel, Alexis. Baik. Oke anak-anak, sebelum mulai, halo Jerem. Kita doa dulu. Boleh Miss minta bantuannya. Kennedy, pimpin dalam doa Kennedy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran matematika, Tuhan. Berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran matematika, supaya bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Miss Intan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Kennedy. Oke, untuk PR triple Pitagoras yang Miss kasih kalian ke waktu ini, minggu lalu, Miss minta kalian menyebutkan 10 kelompok bilang triple Pitagoras lainnya ya, selain yang Miss bahas. Waktu itu Miss bahasnya ke kalian yang ini ya. Ya, berarti selain, sebentar, ya yang ini ya. Selain 10 triple Pitagoras yang ini. Nah, Miss sudah cek Moodle-nya barusan, itu ada satu orang yang belum kumpul, Gilang. Halo Gilang. Gilang, apa bisa dengar suara Miss? Kira-kira Gilang kenapa ya belum kumpul tugasnya? Halo Gilang. Sebentar. Kita ada satu orang yang belum join. Ayo Gilang, Miss kasih kesempatan hari ini ya. Jam istirahat nanti. Silahkan dikerjakan. Sebentar. Coba Jerem dan Adel bantu Miss cari tahu satu orang yang belum, yang nggak masuk. Oke, Niel nanti gabung ulang katanya ya. Oke. Kita lanjutkan anak-anak. Oke, jadi ini triple Pitagorasnya kita bisa dapat dari apakah kita mengecek apakah kuadrat dari masing-masing bilangan itu memenuhi ya dari rumus triple Pitagoras tersebut, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C itu artinya C di sini adalah melambangkan sisi terpanjang dari suatu segitiga ya. Oke, ini triple Pitagoras lainnya yang kelompok bilangan nomor 2 itu belum kita bahas di kelas kita, tapi di kelas lain ada yang menunjukkan bilangan dasar ini ya. Oke, Miss coba satu atau dua orang silahkan sebutkan kelompok triple Pitagoras lainnya yang selain yang sudah pernah kita bahas. Ada yang sampai 40-an gitu ya bilangannya. Ayo, ada yang mau menyebut berbagi ke teman-temannya? 32, 126, dan 130. Nah, apakah benar 32 pangkat 2 ditambah 126 pangkat 2 sama dengan 130 pangkat 2? Cek ya. Terus 20, 21, 29. 20 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2, apakah benar 29 pangkat 2? Itu ya. Wih, ini ada yang ribuan. Ya, oh ini hasilnya maksudnya Kennedy ya. 33, 56, 65, 8, 15, 17 ya. Tuh. Bukan kan? Apa itu? Itu bilangan triple Pitagorasnya. Oke. Nah, jadi anak-anak selain kamu kali 2 ini, kamu coba juga kalau dikalikan 3 ya. 7 kali 3 kan 21, 24 kali 3 72. 25 kali 3, 75. Benar nggak? 21, 72, dan 75 itu juga merupakan triple Pitagoras. Silahkan cek.
Terus kalau satu baris bilangan itu dikalikan 3, gimana? Benar nggak? Ya, coba juga kayak gitu. Oke. Miss yakin kalian semua udah mencari. Nanti untuk hasil PR kalian, tunggu ya. Hasilnya di Moodle paling lambat hari Kamis sudah ada nilainya. Oke. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan mencari tahu jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Tapi kali ini kita mau tahu jenis segitiganya itu apakah segitiga siku-siku, lancip, dan atau telah tumpul ya. Jadi jenis segitiga ini kita cari tahu berdasarkan hubungannya dengan teorema Pitagoras. Kalau dulu waktu kelas 7 kita sudah pernah bahas ini ya, jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Apakah dia segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, ya kan? Kalau dulu kan yang gitu ya, berdasarkan ukuran sisinya itu maksudnya jenis segitiganya apakah memiliki 3 sisi yang sama panjang atau 2 sama panjang atau ketiganya beda-beda panjangnya. Kalau sekarang kaitannya dengan teorema Pitagoras. Jadi hubungannya ke sudut. Apakah segitiga itu segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip. Nah, misalkan suatu segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Ya. Lalu sisi C itu adalah sisi terpanjang dari segitiga tersebut. Maka kita bisa mencari tahu atau mengidentifikasi. Ya, identifikasi artinya mencari tahu ya, membedakan. Apakah segitiga itu termasuk jenis segitiga apa? Melalui dari kita lihat mengecek panjang ketiga sisinya. Ya, yang pertama, segitiga itu merupakan segitiga siku-siku jika berlaku teorema Pitagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, itu. Kalau tadi kan udah ya, kelompok bilangan 8, 15, dan 17 ternyata adalah triple Pitagoras karena berlaku C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C-nya adalah 17 ya. Lalu ternyata Miss setelah saya hitung kok malah dapat C pangkat 2-nya lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Artinya C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ya ditambah B pangkat 2. Berarti dia segitiga apa Miss? Nah itu ya misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jadi itu adalah segitiga tumpul. Kalau berlaku C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sekarang kalau kurang dari gimana Miss? Hasil C pangkat 2-nya itu kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti dia adalah segitiga lancip. Ya, jadi bisa ngingetnya gini, kalau tumpul itu kan lebih dari 90 derajat ya. Berarti kalau C kuadratnya lebih dari jumlah sisi lainnya berarti dia tumpul. Kalau kurang dari berarti dia lancip. Tapi triple Pitagoras itu hanya satu ya anak-anak. Teorema Pitagoras itu hanya satu, yaitu untuk segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau segitiga siku-siku pasti berlaku teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Begitu. Lalu kalau ternyata tandanya bukan sama dengan, tapi lebih dari, berarti dia segitiga tumpul. Terus setelah kita temukan, membandingkan hasilnya, C pangkat 2 dengan A pangkat 2 dan ditambah B pangkat 2, hasilnya kurang dari, berarti dia lancip. Jenis segitiga lancip. Oke. Nah, segitiga tumpul dan segitiga lancip tidak berlaku teorema Pitagoras. Bisa jelas itu? Oke, silahkan dicatat.
Tuh, ternyata. Contohnya seperti apa? Oke, ini contohnya. Bentar. Segitiga, contoh pertama, segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 7 cm, dan 5 cm adalah termasuk jenis segitiga apa? Nah, lihat. Dari ukuran ini 4, 7, dan 5. Yang mana jadi C? Yang mana jadi C? Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Sisi terpanjang dari ukuran ini adalah yang mana sisi terpanjang? Segitiga lancip atau B. Oke, kita coba cek ya sama-sama. Sisi terpanjangnya adalah 7 ya, betul. Berarti angka 7 sebagai C, yang lainnya sebagai A dan B. Miss boleh nggak 4-nya itu sebagai B-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 5? Boleh. Yang penting C-nya harus angka yang paling besar ya nilainya. Jadi C pangkat 2 kan jangan dulu kasih tanda sama dengan titik-titik dulu. Lalu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita cari tahu. C pangkat 2-nya adalah 7 ya. 7 pangkat 2. Lalu A-nya adalah 4 pangkat 2. Kita jumlahkan dengan 5 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 49. A pangkat 2 adalah 16. Ditambah 5 pangkat 2 itu 25. Berarti 49 kita bandingkan dengan hasil penjumlahan ini. 16 tambah 25 adalah 41. Nah, yang mana? Apakah sama angkanya? Tidak. Lalu yang mana lebih besar? 49. Berarti tandanya lebih dari 49 lebih dari 41. Kesimpulannya, dia adalah segitiga tumpul. Begitu penggunaan dari sifat yang tadi Miss sampaikan ya. Kalau ketemu hasil C pangkat 2-nya lebih dari, berarti dia segitiga tumpul. Tapi kalau di akhir, ya di baris terakhir dari perhitungan kita ini ketemunya, Miss ternyata saya ketemunya misalnya bilangan lain ya. Misalnya 15 kurang dari, bukan 15 deh, 16 deh misalnya. 16-nya kurang dari berapa gitu misalnya sini bilangannya. Berarti dia apa? Segitiga lancip. Ya. Oke. Jadi ngeceknya pertama dari ukuran itu kita tentukan siapa yang jadi C. Yang mana C-nya? Oh, yang bilangan terbesar. Lalu bilangan lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Lalu kita bandingkan dengan hasil dari C pangkat 2. Yang mana lebih dari? Ataukah dia sama? Kalau di sini ketemu angkanya sama, berarti tandanya sama dengan. Berarti dia segitiga siku-siku, berlaku Pitagoras. Tapi kalau lebih dari, berarti dia segitiga tumpul. Kalau kurang dari, berarti dia segitiga lancip. Begitu ya. Kalau segitiga sembarang, enggak. Ini karena kita mengidentifikasi jenis segitiganya berdasarkan ukuran panjang sisinya dan kaitannya dengan teorema Pitagoras, berarti ini kaitannya dengan jenis segitiga lancip siku-siku tumpul, ke arahnya ke sudutnya. Gitu. Kalau yang dulu waktu kelas 7 semester 2 itu kan kita ada 2 jenis ya, kita pelajari. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Kalau dia memiliki satu sudut tumpul berarti dia segitiga tumpul. Itu kan diketahui ukuran sudutnya. Terus kalau diketahui panjang ketiga sisinya, kita tahu kalau ada 2 sisi yang sama panjang, misalnya 7, 7 dan 5 berarti dia segitiga sama kaki. Atau panjang ketiga sisinya beda-beda.
Misalnya 3, 5, dan 4, 3, 5. Berarti kan, misalnya berapa? Kalau 4, 3, 5 itu kan ada satu sudut siku-siku, berarti dia segitiga siku-siku. Kalau sembarang misalnya 11, 12, 13, misalnya gitu ya. Kan segitiga sembarang. Berarti kalau dalam hal ini, dalam konteks yang kita pelajari saat ini, kita tidak, segitiga sembarang tidak termasuk dalam pembahasan kita. Jadi yang termasuk dalam pembahasan kita hanya segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul. Ini opsi segitiga sembarang ini sebagai pengecoh. Oke. Kalau C, A dan B itu bebas. Jadi untuk variabel A dan B itu bebas, kamu pilih yang mana sebagai variabel A dan B. Boleh yang lebih kecil ukurannya, boleh yang besar. Tapi yang jelas C-nya harus sisi yang terpanjang. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Setelah ini misalkan berikan satu contoh soal lagi berkaitan dengan jenis-jenis segitiga. Lalu misalkan bahas beberapa soal dari uji kompetensi 1 di LKS kalian ya. Oke, bisa lanjutkan ya. Contoh 2. Perhatikan ukuran segitiga dua ini ya. Ada 3 kelompok ukuran. Yang pertama 10, 26, 24. Yang kedua 20, 16, dan 12. Lalu yang ketiga ada 5, 12, dan 15. Ukuran sisi yang membentuk segitiga siku-siku adalah, ayo coba kalian pikirkan dulu. Yang mana kelompok ukuran sisi yang membentuk segitiga siku-siku? Berarti dia harus memenuhi teorema Pitagoras, ya kan? C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yang waktu ini kalian sudah buat, yaitu tugasnya yang triple Pitagoras. Kalau dia adalah kelompok bilangan triple Pitagoras, berarti dia memenuhi teorema Pitagoras. Ingat nggak yang mana aja kamu tulis di buku tugasmu sebagai triple Pitagoras? Atau yang ada di catatan yang sudah Miss berikan? Atau kamu nggak ingat ya, silahkan dihitung, dicek nih. Yang mana aja nih triple Pitagorasnya. Oke, Kristo bilang yang nomor 2. Cek ya, 20, ini kan sisi terpanjangnya 20 ya. Apakah 20 kuadrat ditambah 16 kuadrat, 20 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kalau benar berarti dia segitiga siku-siku ya. Triple Pitagoras berarti dia membentuk segitiga siku-siku. Ya benar ya, ini benar. Ya, jadi 400 adalah sama dengan 256 ditambah 144. Oke, betul Kristo. Yang lainnya? Selain yang nomor Romawi 2, 1 dan 2. Oke, Ridas. Betul ya. 10, 26, dan 24. Sisi terpanjangnya adalah 26. Jadi 26 pangkat 2 tuh sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Betul ya. Yang ketiga? Enggak ya, harusnya yang mana yang salah nih? 5, 12. Yang ketiga, harusnya temannya yang mana yang kita perbaiki supaya jadi triple Pitagoras. Nih ya, sisi yang 15 nih kalau diganti 13 baru dia adalah triple Pitagoras. Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 2. C. Ya, jadi diminta ngecek. Nanti kalau kuis pun misalkan minta kamu ngecek yang mana segitiga siku-siku, misalnya gitu kayak ini ya. Oke, jelas ya? Jelas ya anak-anak? Yang bisa paham tolong kasih jempol. Yang bingung silahkan kasih icon bengong. Yang nggak kasih respon berarti tidak mendengarkan. Oke, 2, 4, 6, 8 orang.
9, oke. Boleh di kolom chat ya, 10, 11. Masih ada yang belum kasih respon? Hanson, Tania, Angie. Angie udah ya tadi ya. Gilang. Oke, masih mencerna. Ya, coba dulu ya. Silahkan. Oke. Nah, itu ya. Jadi ngecek dari konsep dasarnya adalah intinya kamu berpatokan pada teorema Pitagorasnya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tuh. Lalu kalau mau menentukan apakah dia jenis segitiga lainnya, tanda sama dengannya kalau ternyata kita dapatnya dia lebih dari, berarti dia tumpul. Kalau kurang dari, berarti lancip. Sudah. Segitu saja untuk jenis-jenis. Oke. Bisa kita lanjutkan ya ke pembahasan soal-soal uji kompetensi 1. Untuk yang nomor 1. Yang nomor 1, silahkan diperhatikan soal di LKS-mu halaman 7. Uji kompetensi 1, nomor 1. Coba dipikirkan untuk yang dipikirkan nomor 1 ini kira-kira yang mana ya? Ingat teorema Pitagorasnya itu adalah sisi miring, berarti di sini sisi miringnya adalah PR. PR pangkat 2 itu sama dengan kuadrat jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Ini teorema Pitagorasnya. Ada nggak di pilihan gandanya? Kalau nggak ada, berarti kamu coba bolak-balik ya. Artinya kalau nggak ada PR kuadrat sama dengan ini, coba kamu tuker ruasnya. Nyari PQ kuadrat, gimana cara jadinya. Kalau nyari QR kuadrat, gimana carinya. Ya, yang jelas ini teorema Pitagorasnya ini. Penurunan rumusnya coba cari. Berarti kalau nyari PQ, gimana? Kalau nyari QR, pangkat 2, gimana? Oke, coba deh. Kalau PQ kuadrat, berarti kan ini yang pindah ruas QR ya. QR pangkat 2 pindah ke ruas kiri. Berarti minus ya. Berarti kita bisa tulis sebaliknya seperti ini. PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Sama aja kayak bikin persamaan 10 itu sama dengan 7 ditambah 3. Kan gitu ya kalau kita buat angka. Sekarang dari angka 7 itu dapatnya dari mana? Dengan angka 10 dan 3. Kan 10-nya dikurangi 3. Lalu bilangan 3 kita dapat dari mana? 10 dikurangi 7. Kan gitu ya? Nah, itu analoginya. Kita bawa ke sini. Sekarang pakai simbol huruf. Ya, gimana jadinya? Kalau PQ berarti sama dengan PR dikurangi QR. Ingat itu pangkat 2, PR pangkat 2 dikurangi QR pangkat 2. Terus sekarang nyari QR pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 dikurangi PQ pangkat 2. Nah, ini penurunan rumusnya. Jadi dari satu rumus tuh kita bisa dapat rumus-rumus lainnya. Ingat aja satu rumus. Ya, jadi jawabannya harusnya adalah D, domba. QR pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 dikurangi PQ pangkat 2.
Silahkan dicermati ini. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D, domba. Oke, bisa ya yang ini? Jadi permainan manipulasi simbol sini. Cari penurunan rumus. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 4. Kita loncat ke nomor 4. Diketahui kelompok bilangan. Ada 4 kelompok bilangan. Lalu kamu diminta ngecek yang merupakan triple Pitagoras adalah. Yang merupakan triple Pitagoras adalah, ayo silahkan. Cek sama-sama. Ada yang mau coba jawab, silahkan. Oh sebentar, ada yang nanya kenapa nggak C yang ini ya? Oke, lihat anak-anak, untuk kembali ke soal nomor 1, kalau C itu kan dia PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 dikurang QR pangkat 2. Salah ya, ini bukan teorema Pitagoras, harusnya ditambah tandanya, bukan kurang. Di sini. Jadi nggak tepat. Tidak tepat yang C. Yang lebih tepat yang mana? Yang D. Ya. Begitu. Kita lanjut ya yang nomor 4. Ayo yang nomor 4. A, kata Kristo A. 27, 7 dan 25, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Betul sekali ya. Yang A, 1, 2, 3. Betul. Caranya gimana? Ya 24 kuadrat, cocok ini ditambah 7 kuadrat, mau nggak sama dengan 25 kuadrat. Ini juga gitu. Atau ingat lagi bilangan triple Pitagoras yang ada di catatanmu. Ya, kalau memenuhi ini teorema Pitagorasnya berarti benar. Oke, kita lanjut ya, itu gampang ya. Nomor 6. Nah, kita loncat ke nomor 6 sekarang. Yang nomor 6 kita diminta menentukan panjang sisi QR. Panjang sisi QR adalah, nah, dari sini QR itu kan sisi siku-sikunya ya, yang kalau kita putar gambarnya itu berarti yang tinggi, jadi tinggi dia QR-nya. Gimana? Nah, kalau kita putar gambarnya, dia jadi tinggi segitiga. Sini P, Q, R. Sisi miringnya adalah 26, PR-nya 10. Berarti ini berapa? QR. Ingat lagi teorema Pitagorasnya yaitu PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Nanti apapun nama segitiganya yang penting konsepnya kamu ingat, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ya, ini konsep dasarnya. Teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita mau nyari QR. Berarti kan QR-nya kita dapat dari PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Nah, kamu boleh turunin rumusnya dulu, atau kamu mau masukkan angkanya dulu. Boleh. Ya, misalnya ini. Kita ambil dari rumus dasarnya ya, yaitu Pitagorasnya. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat.
Kita masukkan angkanya yang diketahui ya, PQ 26. Berarti ini 26 pangkat 2 sama dengan PR 10 pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Nah, sekarang baru kamu pindahin ruas ya. Pindah ruas. Ini kan biar gampang QR-nya biar tetap positif ya. 10-nya yang kita pindahkan ke kiri. Jadinya 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan QR kuadrat. 26 kuadrat itu adalah 676. 676 dikurangi 100 itu adalah QR kuadrat. Hasilnya adalah 576 adalah sama dengan QR pangkat 2. Sekarang mau menentukan panjang sisi berarti harus diakarkan. Akar dari 576 itu adalah panjang sisi QR. Berapa akar 576? Ada yang bisa? 24. Ya, betul, Ridas. Jadi panjang QR di sini adalah 24. Apa opsinya? C ya. QR B. 24. Oke, silahkan pilih. Boleh kamu langsung boleh langsung masukkan angka ya dari angka yang diketahui di soal, atau mau turunkan dulu rumusnya. Mencari QR berarti diapakan? PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat lalu dicari akarnya. Oke, silahkan dicermati. Kalau kamu ingat ke kelompok triple Pitagorasnya gampang, nggak usah ingat ya, jadi nggak usah dihitung ya. Jadinya kalau 26, 10 berarti sini 24. Kalau lama-lama terbiasa pasti nggak usah ngitung lagi, nggak usah orat-orat lagi, udah langsung bisa jawab ini langsung 24 gitu. Ya, selalu ingat konsep teorema Pitagoras itu dari maknanya. Sisi miring sama dengan sisi jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Apapun nanti dinamainya, segitiga itu, kamu nggak akan bingung kalau kamu ingat makna teorema Pitagorasnya. Jadi bukan sekedar hafal rumusnya PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah RP kuadrat. Wah, tapi nanti kalau nama segitiganya sudutnya bukan di R gimana? Kalau sudutnya Q gimana? Jadi ingat makna dari teoremanya. Oke, sehingga kamu bisa menurunkan rumusnya, menulis ulang rumusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 8. Nah, di sini ada gambar trapesium. Siapa yang masih ingat sifat-sifat trapesium? Apa sifat penting pada trapesium? Satu sifat yang membedakan trapesium dengan bangun datar lainnya. Bangun datar segi 4 lainnya dengan trapesium apa sih bedanya? Faktor utama yang membedakan trapesium dengan segi 4 lainnya. Ayo, coba lihat dari gambar ini. Persegi yang mempunyai satu garis miring persegi. Maksudnya Ridas mungkin segi 4 ya. Segi 4 yang memiliki satu garis miring. Atau gimana? Gabungan. Kalau kita bisa lihat ini gabungan apa ya? Gabungan dari bangun datar apa ya? Trapesium yang ada di sini. Ini trapesium siku-siku ya anak-anak karena di sini memiliki sudut siku-siku. Trapesiumnya memiliki sudut siku-siku. Yaitu siku-siku di A dan di D. Siku-siku di D dan siku-siku di A. Berarti dia trapesium siku-siku. Nah, coba Miss bantu deh gambar garis bantu di sini.
Misalkan dia titik E. Bisa lihat di sini? Trapesium ini terdiri dari dua bangun datar, yaitu apa saja? Dua bangun datar yang digabungkan pada trapesium ini. Setelah Miss gambar garis bantunya. Segi segi 4, persegi panjang, dan segitiga. Ya, Miss Arsir ini kan jadinya gambar segitiga ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi Miss tanya ke kalian kan, satu sifat khusus pada trapesium yang membedakan dia dari segi 4 lainnya adalah memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Tepat satu pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi atas dan bawah. Itu sejajar. Sisi lainnya entah mau dibuat kayak gimana trapesiumnya, apakah trapesium sama kaki, kan ada ya trapesium sama kaki, trapesium sembarang. Satu sisi lebih panjang, lebih miring daripada sisi yang lainnya. Yang jelas dia punya satu pasang sisi sejajar, artinya dua buah sisi yang berhadapan sejajar. Nih hadapannya atas bawah ya. Nah, berarti dari sifat tersebut kita bisa tahu bahwa kalau panjang sisi DA atau AD ini adalah 15 cm, berarti panjang sisi CE ini juga 15 cm. Ya. Nah, kita dapat informasi itu dari sifat trapesium. Setelah itu, sisi EB berapa dong panjangnya? Ada yang bisa cari tahu sisi EB panjangnya berapa? Panjang sisi EB adalah, ada yang punya ide bagaimana cara menentukan panjang sisi EB dulu? Ya, Kristo 8, Sevilla 33 dikurangi 25, ya ada betul. Ya, jadi panjang sisi EB karena sisi AB ya segini nih dari A sampai B itu panjangnya 33. Lalu panjang sisi DC itu 25. Ya tinggal dikurangin ya. 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Karena kita mau cari panjang EB saja. Kita hanya perlu panjang sisi EB karena kita mau cari yang ditanya adalah nanti panjang sisi BC. Ya. Jadi kita sudah punya informasi pendukung untuk mencari tahu panjang sisi BC. Gimana caranya? Langsung pakai teorema Pitagorasnya. Yaitu CB kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah EB kuadrat. Ya, pertama itu tadi kita buat garis bantu ya, garis bantu yang sejajar dengan AD. Namailah dia CE. Jadi CB kuadrat, CB-nya berapa tadi? Nggak tahu kan? Itu yang akan kita cari tahu. Atau BC ya, sorry. Ini Miss ganti jadi BC deh. Biar sama kayak di soal. BC kuadrat sama dengan CE, berarti 15 pangkat 2 ditambah EB, 8 pangkat 2. Ada yang udah ketemu hasilnya? BC-nya gimana? 17. Ya, betul. 17 ya. Dapatnya dari BC pangkat 2 sama dengan ini dihitung 225 ditambah 64. Jadi BC sama dengan 289. Ini BC pangkat 2. Berarti nyari panjang BC diakarkan. Akar dari 289 adalah 17. Jawabannya adalah C. C ya. 17. Atau kalau kamu ingat triple Pitagorasnya yang tadi ya, 8, 15, berarti temannya satu lagi adalah 17. Gitu ya.
Jadi gambar trapesium ini kalau Miss pecah, sebentar ya. Jadi merupakan gabungan dari suatu persegi panjang ditambah dengan segitiga. Menghasilkan suatu trapesium. Siku-siku. Nah, karena udah kita gabung, kita kasih garis putus-putus di sambungannya. Gitu ya. Jadi kalau ini 15, ini juga 15. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan dicermati sambil catat. Oke, sudah ya. Baik, Miss lanjutkan satu soal lagi ke nomor 11. Coba perhatikan nomor 11. Nomor 11 itu kita diminta menentukan panjang sisi ED. Panjang sisi ED. Atau panjang sisi ED adalah, nah, gimana caranya? Coba perhatikan lu gambarnya. Bisakah kalian melihat gambar hati di situ? Ada yang bisa lihat itu gambar hati dari dua segitiga itu? Halo? Ya, di situ seperti gambar hati ya jadinya, meskipun tidak ada lengkungnya. Ya, dari dua buah segitiga. Jadi ini dua segitiga ini bisa kita pisah gambarnya dulu ya, untuk memudahkan kita menentukan yang mana sisi miring, yang mana sisi siku-siku. Ya, perhatikan di gambarnya. Yang sudut siku-sikunya adalah titik di titik E. Ya, untuk segitiga AEB itu siku-sikunya ada di titik E, dan segitiga BDC itu siku-sikunya ada di titik D. Nah, sekarang kita mau pisahkan segitiganya ya. Kita mau pisahkan sejenak supaya kita tahu gambar yang mana sisi siku-sikunya dan bisa lebih mudah menghitung. Jadi kita buat saja gambarnya tegak supaya memudahkan. Sudutnya yang siku-siku di sini AEB. Nah, dari segitiga AEB diketahuinya panjang AB adalah 10, panjang AE adalah 8. Bisa kalian mencari panjang BE? Silahkan coba ya. Lalu sisi segitiga yang kedua, kita punya segitiga BDC. Nah, kita gambarkan tegak. Nah, siku-sikunya di titik D. BDC. Panjang DC adalah 5. Panjang BC adalah 13. Nah, perhatikan di sini. Kalau yang di gambar yang di soal itu di depan sudut siku-sikunya berarti sisi miring ya. Berarti AB-nya sisi miring. Benar ya, yang kita pisah gambarnya sisi miringnya 10 yaitu AB, lalu yang segitiga BDC sisi miringnya di depan sudut siku-siku adalah 13. Nah, sudah ya. Nah, sekarang bisa menentukan panjang sisi BE dan juga panjang sisi DB. Ya, gunakan Pitagorasnya atau triple Pitagorasnya juga bisa. Jadi kalau yang ini panjang sisi BE kuadrat sama dengan, kalau mau cari panjang sisi siku-siku berarti sisi miring dikurangi sisi yang diketahui. Ya, berarti di sini
10 kuadrat atau Miss tulis simbolnya deh. AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. Berarti BE kuadrat sama dengan AB-nya 10 ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, temannya 8 dan 10 lagi satu untuk triple Pitagoras adalah 6 ya. Jadi harusnya sini dapat hasilnya 6 nanti. 100 dikurangi 60, 10 kuadrat adalah 100, 8 kuadrat adalah 64. Berarti 100 kurang 64 itu adalah BE kuadrat. Nanti diakarkan. 36. Berarti BE-nya 36 diakarkan dapat 6 ya. Lalu ini BD atau kita bisa langsung ya, BD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi DC kuadrat. BD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi DC kuadrat. Boleh langsung gini. Jadi BD-nya sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Akar 169 dikurangi 25. Akar dari 144. 12. Berarti sekarang kita udah dapat ya panjang BE dan panjang BD. Kalau BE di sini panjangnya 6, berarti panjang ED adalah 12 dikurangi 6. Ya, ini berapa? Kan gitu ya. Tinggal dicari selisihnya. Panjang. Sebentar. Jadi ED sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Opsinya adalah C. Oke, coba dicermati. Jadi dengan triple Pitagoras kita bisa atau dengan rumus Pitagoras kita bisa tentukan panjang sisi yang tidak diketahui pada suatu segitiga. Lalu dari gambar gabungan segitiga itu yang mana ditanya? Kita cek. Oh itu berarti harus tahu panjang BE dan BD. Baru kita bisa cari selisihnya untuk menentukan panjang ED. Gitu ya. Silahkan dicermati. Siapa yang masih bingung, silahkan kasih respon bengong. Yang sudah mengerti, silahkan kasih respon jempol. 4, 5, 6 orang, yang 7, 8, 9. Yang lainnya 10. Oke. Ridas gimana Ridas? Oke. Ya, masih bingung. Oke. Jadi di sini kita mau cari ukuran yang belum diketahui dulu dari masing-masing segitiga yang sudah kita pisah ya. Awalnya itu kan 2 segitiga yang digabung gambarnya. Sekarang kalau dipisah, apa saja yang diketahui, apa yang tidak. Nah, yang tidak kita cari tahu dulu. Nah, setelah itu baru bisa kita gunakan informasi tersebut untuk mencari tahu panjang sisi ED yang ditanyakan di soal. Jadi harus ada hal tersembunyi yang harus kita cari tahu dulu. Begitu. Oke. Karena waktu kita sudah habis, tak terasa ya. Kita akan segera akhiri untuk pelajaran matematikanya. Coba kamu cari tahu di rumah yang nomor 7. Atau ada yang sudah bisa yang nomor 7? Uji kompetensi 1. Yang nomor 7 kalau segitiga ABC panjang sisinya 16 dan 20, berarti panjang sisi yang satu lagi berapa? Nah, coba digambar dulu segitiganya, lalu coba tentukan apakah yang ditanya itu sisi siku-siku atau sisi miring, gitu ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan Miss tidak kasih PR. Kamu pelajari saja untuk materi selanjutnya, yaitu bagian B. Penggunaan teorema Pitagoras ada 3, yaitu jarak 2 titik dan menentukan panjang diagonal, apakah itu diagonal sisi atau diagonal ruang.
Kemudian untuk nomor 15. Ya, besok. Coba kita bahas nomor 15 ya, ada yang tanya. Hari Rabu. Kemudian hari Kamis kita akan bahas yang bagian C beserta soalnya, dan hari Kamis baru Miss kasih kalian PR ya. Jadi untuk minggu ini, hari ini dan Rabu Miss tidak kasih PR, hari Kamis baru Miss kasih kalian PR, dan itu harus dikumpulkan hari Senin pagi sebelum mulai pelajaran, paling lambatnya. Tapi kamu bisa kerjain kumpul hari Kamis, hari Jumat lebih baik, itu dapat poin tambahan. Seperti biasa ya. Kemudian untuk kuis, Miss akan adakan minggu depan, apakah itu hari Rabu atau hari Kamis. Kuis untuk bab teorema Pitagorasnya. Oke, itu saja pengumumannya untuk pembelajaran matematika. Tetap semangat ya anak-anak, semangat belajar dan semangat berlatih. Juga sisihkan waktu untuk olahraga sejenak dan juga main boleh. Tapi ingat tugas utamanya adalah belajar dan mengerjakan tugas. Oke, itu saja pesan dari Miss. Kita akan akhiri. Boleh Miss minta Adel, pimpin kita dalam doa Adel. Oke, Miss, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran matematika. Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Sembari kami akan melanjutkan Tuhan pembelajaran, biarkan Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Adel. Selamat istirahat anak-anak. Sampai jumpa lagi besok ya. God bless you. Selamat pagi anak-anak. Dengan kelas 8C ya. Jadi sebelum memulai pelajaran bahasa Bali, Miss ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi untuk semester 2 ini, Miss yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Bali. Jadi perkenalkan, nama Miss Nimade Cahyani Yuli Sapitri. Jadi nanti dalam sehari-hari keseharian anak-anak bisa memanggil dengan sebutan Miss Cahya ya. Anak-anak mungkin sebelum memulai pembelajaran, jadi Miss ingin mengetahui terlebih dahulu nama-nama anak-anak dan juga kalau memang mumpuni, Miss ingin melihat sebentar untuk anak-anak menyalakan kamera ya, say hello, karena kita ini baru pertemuan pertama ya. Jadi kalau memang mumpuni silahkan diaktifkan kameranya untuk kita perkenalan secara singkat ya. Jadi kelas 8C ini jumlahnya 23 orang ya. Yang pertama ada Edelin Gianella Lukito ya, hadir? Yang mana Edelin? Hadir, Ya, Edelin. Benar ya mengejanya Edelin gitu ya? panggil Adel aja, Miss, biar boleh. Oh, Adel. Oke, terima kasih. Terus ada Alexis Sarah. Alexis Sarah ada ya? Oke, Alexis Sarah, baik. Ya, halo. Terus ada Alicia Maharani Laksmi Dewi. Hadir ya Alicia? Alicia Gusti Ayu. Ya, baik. Ya, oke. Terus ada Angela Josephine Charity Leman. Hadir ya? Angela? Halo, Angela. Dikasih tanda. Bisa didengar suaranya, Miss? Kemudian lanjut ada Arianke, gitu ya? Arianke Elda. Ariance, Miss. Ariance. Oh, Ariance ya, Ariance Elda. Panggilannya siapa, Nak? Elda, Miss. Elda, oke. Ada kemudian Aurelia Samantha Yosepin. Oke, halo ya, sudah. Terus Betania Putri Junjung Sari Nugraha. Ada? Hadir, Miss. Hadir, oke, baik. Betania, ya. Christopher Perez. Ada Christo? Hadir, oke, baik. Darren Gareth Suryadi. Darren, ada Darren? Darren, halo. Darren, bisa didengar, Miss?
Oke, kita lewat Emmanuel. Jason Ada, Miss. Tanjaya. Ada. Oke, ya. Kemudian ada Gabriela Maria Taviana. Gabriela. Ada? Gabriela, halo Gabriela, bisa didengar? Gabriela. Kemudian ada Gede Edo Juan Kumara, hadir? Oke. Graciela Ivori. Graciela. Hadir, Miss. Oke. Imade Martial Ridas Arsana. Halo, Miss. Ya. Jeremy Joseph. Jeremy. Ya. Kadek Alfi Aquila Gilang Melody. Hadir, Miss. Oke. Kennedy Leonardo Wijaya. Hadir, Miss. Ya. Ken Sean Lawrence. Hadir, Miss. Ya. Seaniel Obed Ricardo. Hadir, Miss. Ya. Sevilla Kalyana. Hadir, Miss. Ya. Stephen Shu Wijaya. Stephen. Halo, Stephen. Ada Stephen? Stephen, bisa didengar? Trisi Alicia Supranata. Ada? Trisi, enggak ada jawaban. Wulan Febrianti Putri. Wulan Febrianti bisa? Hadir, Miss. Wulan, oke, baik, terima kasih ya. Perkenalan singkat ya, mudah-mudahan Miss bisa cepat menghafal nama-nama anak-anak. Baik, untuk bahasa Bali, pelajaran bahasa Bali di semester 2 ini, jadi buku pegangan yang digunakan itu masih sama dengan buku yang di semester 1 ya. Jadi kita menggunakan terbitan Erlangga, itu Wacika Sari. Ini bukunya, silahkan anak-anak ambil bukunya, ditaruh di sebelah anak-anak belajar ya. Nah, untuk di semester 2 ini pelajaran bahasa Bali kita mulai dari bab yang ke-6. Ya, silakan dibuka buku paketnya, dibuka bab yang ke-6 itu di halaman 63. Halaman 63 anak-anak ya. Jadi materi kita itu adalah tentang puisi miwah wacaan aksara Bali. Nah, untuk KD dan juga indikator yang akan kita bahas, jadi nanti kita akan membahas 2 KD. Ya, anak-anak harus memiliki kemampuan agar bisa mengerjakan 2 KD ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar menganalisis. Ya, menganalisis isi kesusastraan Bali melalui kegiatan membaca karya sastra yang berupa puisi Bali. Dan yang kedua nanti membaca karya sastra puisi Bali modern dan mampu menemukan unsur intrinsiknya. Ya, jadi ini kurang lebih pembelajarannya sama seperti di pembelajaran bahasa Indonesia, ada pembelajaran puisi dan juga ada menemukan unsur intrinsik. Hanya saja sekarang menggunakan bahasa Bali. Sudah dibuka buku paketnya? Kita mulai di halaman 65. Ya, jadi Miss share screen dulu. Ya, jadi puisi miwah wacaan aksara Bali. Nggih, anak-anak ya. Puisi nike, puisi Bali nike dados kakepah kalih. Ya, jadi puisi Bali itu bisa dibedakan secara umum menjadi 2. Ya, saneka pertama nike kejantos. Yang pertama itu disebut dengan puisi Bali Purwa. Puisi Bali Purwa. Ya, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah puisi tradisional. Dan yang lagi satu, saneka
pengkalih nika kejantos untuk puisi Bali anyar atau dalam bahasa Indonesia itu disebut Bali modern. Puisi Bali modern, ya. Oke. Untuk puisi Bali Purwo, puisi Bali Purwo atau puisi Bali tradisional nika kekepah malih. Jadi dibedakan lagi. Ada yang disebut dengan gegitan atau tembang atau lagu dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi gegitan, tembang atau lagu ini dibedakan lagi. Ada yang disebut dengan gending rare, sekar alit, sekar macepat, kekidung, wirame. Jadi kelima jenis ini pada intinya sama disebut lagu. Hanya saja ya, di isinya yang berbeda. Kalau gending rare ini adalah lagu untuk bayi. Kalau sekar alit ini lagu yang khusus ditujukan kepada anak-anak kecil yang masih TK, SD. Kalau sekar mecepat ini lagu untuk ya dibatasi dia hanya 4 bait atau 4 suku kata saja. Kemudian ada kekidung dan wirama. Ya. Oke. Untuk puisi Bali modern atau puisi Bali anyar, niki contohnya nih. Ya, niki contohnya nih ya puisi yang berjudul Margerane. Niki. Driki tiang nguntul ngebiosang yeh mate. Kangen manah titiang ngan tenang. Tugu pare pahlawane sami. Mejujuk ngebekin tegalan. Dan selanjutnya. Napi punika puisi Bali anyar. Riki. Napi nika puisi Bali anyar. Ya. Niki. Jadi puisi Bali anyar punika wantah sastra saneka angge nartang. Nartang pebesen. Ngangge basa sane bawa nanging dagingne padet. Nika. Jadi yang dimaksud itu adalah karya sastra yang menjelaskan makna atau maksud dengan menggunakan bahasa yang singkat tetapi padat makna. Itu pengertian dari puisi Bali anyar. Selanturnya nih. Selanturnya nih Miss bahas unsur intrinsik dari puisi Bali anyar. Jadi seperti di bahasa Indonesia, bahasa Bali juga ada unsur intrinsik. Jadi unsur-unsur yang membangun puisi tersebut dari dalam. Saneka pertama, kejantos tema. Kejantos tema. Ide dasar atau landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Saneka pengkalih, kejantos amanat. Nika pesan yang terkandung dalam puisi. Saneka peng 3 nika kejantos rima utawi irama. Nika persamaan bunyi pada puisi baik dari awal, tengah atau pada akhir puisi. Sedangkan saneka penguntat nika kejantos ritme. Tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Jadi anak-anak, yening anak-anak mekarya puisi nika menentukan puisi nika napi maknanya. Nika ada angkah ungguhingnya. Wenten ada langkah-langkahnya. Jadi saneka pertama wacan toresepang puisi saneka angganin. Jadi silakan dibaca kemudian dipahami baik-baik apa maksud puisi tersebut. Langkah yang kedua catat torereh pangresep wirasan krune-krune sane sukil. Jadi silakan anak-anak nanti catat
kata-kata yang sulit, kemudian cari maknanya. Apa makna dari kata-kata sulit tersebut? Dan yang terakhir baru ya sanang kaping untat nika jabarang bait puisi punika antek kruna-kruna sane sampun kerereh daging ipun. Jadi silakan diuraikan bait-bait puisi tersebut menjadi paragraf dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Ya, nika angga ungguh nentuang isin puisi. Langkah-langkah menentukan isi dan makna puisi. Nggih. Niki contoh puisi Bali modern, judulnya Nyujur Galang lan Liang. Nyujur Galang lan Liang. Niki Kakardi atau diciptakan oleh I Nyoman Suwije. Anak-anak silakan didengarkan dengan baik. Miss akan bacakan. Ya. Kalau di buku paket itu contoh puisinya sudah ada anak ya. Itu di halaman 65. Bisa anak-anak sambil membacanya. Sambil membaca dalam hati sambil mendengarkan pembacaan dari Miss. Bisa dipahami? Baik. Nyujur Galang lan Liang. Kakardi oleh Inyoman Suwije. Saking alit ngerasa yang pahit. Sami kerasa pahit lan sulit. Saking alit ten arse mesakit-sakit. Kantos dhuwur pacang nemu pahit. Yadiastun pahit ampunang nangis. Pahit makilite pacang medados manis. Mesuluh pituduh ring sastra aji. Ngupepira citerase manut sastra aji. Mereraosan manut ring sastra aji. Taler meprilaksana manut sastra aji. Sastra aji kaulati make tetimbang. Lengite patut kutang, jemete tincapang. Anggen sangu molihang liang lan galang. Galang liang, sami galang, sami liang. Ya, kurang lebih seperti itu ya pembacaan puisi. Jadi ketika nanti anak-anak ditanya apa makna, apa inti dari puisi tersebut. Jadi anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian artikan masing-masing bait ini. Apa kira-kira maknanya? Ya, nah ini di sebelahnya ini sudah Miss tuliskan pangresep wirasan kose base. Jadi ini dimaksudkan arti dari masing-masing bait. Ya. Arti dari masing-masing bait. Tunggu sebentar ya. Yadiastun itu maksudnya meskipun. Ya, pertanyaan dari Edelin. Oke. Nah, Niki. Jadi ketika ditanya kurang lebih maknanya seperti ini ya. Saking alit cenik. Sejak anak-anak. Ngerasa yang pahit. Merasakan lara derita. Ten arse mesakit-sakit. Tidak siap bersakit-sakit. Kantos dhuwur nemu pahit. Sampai dewasa pun menderita. Pahit pacang dados manis. Derita itu akan berubah menjadi bahagia. Jika apa? Nah, jika mesuluh ring sastra aji. Berkaca, melakukan introspeksi diri. Kemana? Ke ilmu pengetahuan. Jadi dengan cara apa kita berintrospeksi diri? Yaitu dengan rajin menuntut ilmu. Itu maksudnya ya. Sastra aji make tetimbang. Ilmu pengetahuan itu dipakai dasar. Ya, lengite uah. Dados cemet. Jadi malas itu diubah menjadi rajin.
Angin sangu molihan untuk dipakai bekal menggapai cita-cita. Cita-cita agar apa? Liang lan galang, agar bahagia dan terang. Itu maksudnya, kurang lebih seperti itu. Paham sampai di situ? Jadi untuk menentukan makna puisi. Ada pertanyaan sampai di situ anak-anak? Oke, kalau tidak, share screen lagi. Nah, untuk berikutnya itu kita akan belajar nyawis pitaken. Ya, nyawis pitaken. Jadi nyawis pitaken ini sama dengan nanti anak-anak menjawab pertanyaan. Ya, ini sekaligus penugasan ya, tugas untuk hari ini. Wacan tersepang puisi ringsor. Jadi silakan dibaca, dipahami artinya. Jadi ini puisi yang sama dengan yang sudah Miss jelaskan tadi. Niki pateh. Ya, pateh sareng puisi sane iwawu. Sama dengan puisi yang tadi maknanya juga. Nah, kemudian ringsornya nika wenten pitaken ada pertanyaan. Nah, untuk penugasan ini, Miss sudah upload di Moodle. Silakan anak-anak dibuka Moodle-nya, dicari bahasa Bali, langsung anak-anak kerjakan di Moodle. Untuk waktu pengerjaan itu waktunya sudah Miss setting. Ya, dikerjakan mulai sekarang sampai batas terakhir itu berakhir pelajaran bahasa Bali yaitu pukul 11.30. Jadi setelah jam 11.30 anak-anak tidak bisa lagi mengupload jawaban. Ya, jadi sekarang silakan langsung dibuka Moodle-nya, dikerjakan langsung di Moodle. Paham anak-anak? Jika nanti ada yang kurang jelas, yang perlu ditanyakan silakan diskusi di forum chat. Paham? Oke, baik kalau sudah silakan anak-anak langsung kerjakan penugasannya di Moodle. Baik, silakan. Oke, baru satu yang respon. Ayo, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2, 3. Ya, ada yang mulai dari chat. Halo, shalom. Selamat siang juga. Ya, nih saya lihat juga fotonya ada yang pakai YouTuber ya. YouTuber terkenal ini. Oke, kita mulai saja pelajarannya kita hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Aurel dulu untuk berdoa. Oke, Mister. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Oke, saya lanjut aja langsung ya. Terakhir kan kita sampai di lemak ya. Benar ya? Ya, ini ada kotak hitam menghalangi? Enggak bisa, aman. Aman, siap. Oke, saya lanjutin. Nah, jadi kan kemarin yang kita pelajari itu kan tentang tiga bahan, di mana tiga bahan tersebut, zat makanan tersebut mengandung sumber energi yang memang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, tiga zat berikutnya yang akan kita bahas ini juga sama-sama bermanfaat, hanya saja fungsinya bukan sebagai sumber energi, tetapi untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Menunjang kesehatan tubuh, terus juga membantu pembentukan beberapa sel-sel tubuh juga, gitu ya, sebagai baik itu sebagai bahan ataupun juga sebagai komponen pendukung lainnya, gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas ini vitamin dulu ya. Vitamin, udah pasti kalian kalau dengar kata vitamin itu udah nggak asing ya, udah nggak asing kan kalian dengar setiap hari. Mungkin kalian apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kalian pasti akan membutuhkan yang namanya vitamin. Nah, jadi vitamin ini adalah sekelompok senyawa organik
berbobot molekul kecil yang fungsinya adalah mempengaruhi metabolisme dari setiap tubuh kita. Jadi mempengaruhi kinerja organ-organ dalam tubuh kita. Makanya kalau misalkan kita minum vitamin itu rasanya kayak kita seger kembali seperti itu, kayak seperti ada energi yang masuk, hanya saja nggak ada gitu sebenarnya, nggak ada energi yang masuk gitu, cuman hanya saja kita kayak rasanya kalau habis makan minum vitamin itu kayak benar-benar makanannya tuh jadi energi buat kita gitu loh ya. Nah, jadi vitamin itu juga dibagi jadi 2 jenis, ada yang vitamin larut dalam lemak, itu vitamin A, D, E, dan K, dan juga vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan juga C. Oleh karena itu, vitamin yang memang paling sering dikomersilkan atau diperjualbelikan dalam berbagai macam bentuk gitu ya, itu adalah vitamin B dan C gitu. Biasanya ya kalau misalkan kalian beli pil atau beli tablet atau mungkin ada yang berupa minuman seperti itu ya, pasti isinya itu kalau vitamin itu ya, vitamin itu pasti kalau enggak B, C. Bahkan ada yang kompleks, istilahnya kompleks dalam artian ada vitamin B-nya sama vitamin C-nya juga. Gitu. Karena kedua vitamin tersebut ya memang larut dalam air, bukan berarti vitamin A, D, E, dan K itu enggak diproduksi dalam bentuk pil juga ya, tetap diproduksi dalam bentuk pil, hanya saja dikhususkan ya, memang dikhususkan untuk sesuai dengan fungsinya masing-masing juga gitu. Nah, kalau untuk manfaat vitamin gitu ya, saya jelasin berurutan aja ya dari A sampai K ya. Yang pertama vitamin A, udah pastilah ya, kalian dari SD itu udah tahu kan, vitamin A itu identik dengan apa? Kira-kira? Ya, betul ya, terima kasih Adel. Ya, vitamin A itu identik dengan mata, karena memang vitamin A itu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan mata kita. Gitu. Menjaga kesehatan mata itu dalam bentuk apa, Mister? Ya, dalam bentuk ini, memicu perkembangan sel-sel yang ada di dalam mata, sehingga ketika sel-sel mata kita berdegenerasi gitu ya, degenerasi itu artinya sudah mulai rusak gitu kan. Vitamin A ini membantu bekerja sama dengan protein membentuk sel-sel yang baru. Gitu. Oke, langsung ke pertanyaannya. Ini ada yang bertanya gitu ya. Dan kebetulan nyambung juga. Buah atau makanan-makanan yang mengandung vitamin A itu kira-kira apa? Ya. Jadi yang biasanya kalian tahu itu kan paling 2 ya, wortel dan tomat gitu ya. Wortel dan tomat itu memang banyak sekali kandungan vitamin A-nya. Jadi buah atau sayur yang memang berwarna merah atau orange gitu. Apalagi memang selain apel ya, apel mungkin kayaknya ada vitamin A-nya, tapi nggak sebanyak tomat gitu. Apalagi ya, kira-kira mengandung vitamin A itu kalian tinggal searching aja di internet gitu ya, pasti kebanyakan memang buah atau sayur yang berwarna orange atau merah. Itu biasanya. Itu untuk vitamin A. Kemudian ada vitamin B. Vitamin B ini fungsinya buat ini ya, mencegah penyakit beri-beri. Tapi sebenarnya vitamin B itu ada banyak sekali, dibagi lagi gitu ya. Kalau kalian nanti belajar di SMA, kelas IPA gitu ya, vitamin B itu ada pembagiannya lagi. Ada vitamin B1, B2 sampai B12 gitu ya. Nah, itu fungsinya ya macam-macam gitu. Ada yang sebagai pencegah penyakit beri-beri, begitu kan, ada yang memicu pertumbuhan ya istilahnya ya. Kayak kulit, sel-sel kulit seperti itu. Terus ada lagi yang berfungsi sebagai salah satunya adalah imunitas tubuh juga. Itu untuk vitamin B ya. Tapi kalau
apa namanya secara detail itu vitamin B1 apa, B2 apa itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikutnya ada vitamin C. Kalau vitamin C biasanya identik dengan apa kira-kira? Ya, vitamin C itu biasanya kalau kalian identik tuh pasti rasanya kalau nggak asem gitu ya. Vitamin C itu rasanya asem gitu. Identik karena memang nama aslinya vitamin C itu asam apa ya namanya? Asam asetat. Pokoknya sih asam-asamnya begitu nama vitamin C itu. Nah, memang fungsi dari vitamin C itu sendiri adalah sebagai imunitas tubuh. Ya, di mana dapat memperkuat imunitas tubuh kita kalau kita mengkonsumsi vitamin C. Dan itu juga mudah larut dalam air gitu. Lebih mudah larut dalam air. Kalau untuk di makanan vitamin C itu biasanya ada di ya buah atau sayur yang memang memiliki rasa asam ya seperti jeruk. Oke, berikutnya vitamin D. Tadi vitamin C identik dengan asam. Vitamin D identik dengan apa? Sinar matahari, apa lagi? Selain sinar matahari, vitamin D. Ayo, yang lain. Selain sinar matahari. Ya, tulang ya, biasanya ya. Tulang ya. Jangan. Nah, ini yang sering banget salah gitu ya. Ini yang sering banget persepsi yang salah bahwa vitamin D itu ada di sinar matahari. Itu sebenarnya salah. Jadi vitamin D itu tidak menghasilkan sinar matahari. Vitamin D itu tidak dihasilkan oleh sinar matahari karena matahari tidak menghasilkan kalsium. Biasanya vitamin D itu tulang sudah memproduksi langsung vitamin D menggunakan kalsium. Makanya dibilang kalau minum susu itu dapat memperkuat tulang. Itu benar. Ya. Itu benar. Karena di dalam karena di dalam susu itu ada kandungan kalsiumnya. Di mana kalsium itu salah satu bahan dalam memproduksi vitamin D di tulang. Gitu. Nah, sinar matahari terus fungsinya buat apa, Mister? Nah, sinar matahari itu fungsinya adalah, nah ini, kenapa dokter pas awal pandemi mengatakan suruh berjemur supaya dapat vitamin D. Nah, jadi sinar matahari yang kita dapatkan gitu ya, terutama sinar matahari dengan intensitas yang optimal gitu ya, nggak usah siang bolong kalian berjemur gitu ya. Yang ada sel kulit kalian itu akan mati. Nah, fungsinya berjemur itu adalah untuk merangsang tulang sehingga memproduksi vitamin D lebih banyak. Gitu. Salah satunya menguatkan tulang. Iya, karena vitamin D banyak diproduksi sehingga kalsium pun juga banyak dipecah. Gitu, sehingga menguatkan tulang, melapisi tulang dengan vitamin D dan juga zat-zat mineral-mineral lainnya begitu. Makanya juga bayi gitu ya, apalagi ketika masih bayi sel tulangnya masih mengalami perkembangan, pertumbuhan gitu ya.
sehingga kalau misalkan ingin terpicu dan juga ingin memacu pertumbuhan dan juga untuk mengeraskan tulangnya. Nah, jadi perlu dirangsang menggunakan sinar matahari. Gitu. Jadi bukan sinar mataharinya yang mengandung vitamin D ya, tapi dari tulang kita sudah ada, hanya saja sinar matahari itu merangsang pembuatan gitu loh, pembuatan vitamin D-nya gitu. Berikutnya vitamin E ya. Vitamin E ini fungsinya ya, kalau kalian di SD pasti bilangnya untuk ibu yang mengandung gitu ya. Memang karena vitamin E ini fungsinya memang untuk membantu membantu ibu yang sedang hamil gitu ya. Nah, selain itu juga ya benar identik dengan kulit ya, karena vitamin E ini merupakan salah satu vitamin yang diperlukan oleh kulit supaya tetap terjaga kelembapannya. Mau kulit dimanapun ya, sampai kulit rambut juga perlu vitamin E. Makanya kalau kalian lihat sampo-sampo gitu kan, sampo-sampo mengandung vitamin E gitu. Tuh. Berikutnya vitamin K. Kalau vitamin K ini identik dengan pembekuan darah biasanya ya. Vitamin K identik dengan pembekuan darah, di mana kalau misalkan orang gitu ya, kalau ada yang luka terus lukanya sembuhnya lama, itu pasti dibilang kekurangan vitamin K. Ya itu benar. Itu memang benar karena vitamin K itu adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat benang-benang fibrin namanya ya. Benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka. Ya, nanti di sistem peredaran darah kita akan pelajari lebih lengkap di mana sih vitamin K-nya ini masuk gitu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Ini Mister tadi ada yang bertanya, sebentar saya scroll ke atas dulu. Oke, Mister, apakah wortel bisa menyembuhkan kanker usus? Kanker ya? Kanker tuh bisa disembuhkan dengan kemoterapi. Iya, terapi kimia. Nah, ada orang minum gini itu. Mungkin kalau memang wortel itu mengandung zat yang mencegah kanker gitu kan, atau anti radikal bebas begitu ya, mungkin bisa menghambat gitu aja. Bukan menyembuhkan ya, begitu kanker langsung makan wortel banyak-banyak tuh ya, enggak bakal menyembuhkan itu. Ayo silahkan dulu pertanyaan tentang vitamin sebelum saya lanjutkan ke mineral. Daging merah, vitamin. Ya, benar. Daging merah itu juga mengandung vitamin K ya. Ya, daging yang warnanya merah. Betul-betul. Jadi banyak sekali sebenarnya bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin gitu ya. Yang makanya kan terutama gitu loh ya, terutama kalau mau yang kompleks gitu ya, misalkan ada vitamin A dan juga vitamin C seperti itu ya. Kalian cari sayur dan buah gitu. Makanya 4 sehat 5 sempurna itu ada buahnya ya kan. Ada buah dan sayurnya juga. Karena memang kandungan vitamin yang kompleks itu memang ada di buah dan sayur-sayuran. Mister, kalau sayur kangkung itu mengandung vitamin apa? Sayur kangkung dia masuk ke vitamin K ya. Jadi dia membantu dalam pembekuan darah. Vitamin K, kangkung. Namanya aja kangkung, K, kangkung.
Tapi ya tidak menutup kemungkinan adanya jenis vitamin yang lain juga di dalam kangkung ya. Vitamin E-nya juga ada di situ, gitu ya. Vitamin B-nya juga ada di kangkung ya. Vitamin K. Vitamin K itu untuk ini ya, membantu pembekuan darah atau membantu perkembangan trombosit gitu. Membantu perkembangan trombosit. Berikutnya, sawi mengandung vitamin apa, Mister? Sawi. Vitamin yang dari sayur hijau. Sayur hijau itu biasanya ada vitamin B-nya di situ, juga ada C gitu ya. Jadi tapi juga ada beberapa vitamin vitamin D di sayur hijau gitu. Jadi kalau luka vitamin K-nya bekerja. Iya. Jadi gini, kalau dalam proses pembekuan darah nanti gitu ya, ada kalsium sama vitamin K. Gitu. Kalau kalsium sama vitamin D itu untuk tulang, ya kan? Nah, sedangkan nanti kalsium sama vitamin K itu nanti dia akan membentuk gitu loh. Ya. Membentuk benang-benang fibrin gitu. Mister, apakah semua hewan laut mengandung vitamin? Tergantung loh ya. Enggak semua ya. Ini ditanya semua hewan, ya enggak lah, enggak semua. Nanti kalau saya bilang mengiyakan semua hewan laut, semua nanti dimakan ya. Ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Nah kalau misalkan sekarang saya tanya, kalau misalkan vitamin kebanyakan di tubuh kita, apa yang terjadi? Kalau misalkan kebanyakan vitamin dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Kalau kemarin kan kita udah pelajari ya, kalau kita kebanyakan karbohidrat, kebanyakan lemak, seperti itu, yang terjadi dalam tubuh kita apa? Kalau kita tidak imbangi dengan aktivitas yang berat, obesitas, ya kan? Penambahan berat badan, kalau kelebihan. Nah sekarang kalau misalkan vitamin kelebihan, apa yang terjadi? Ayo coba diputar-putar dulu. Apa yang terjadi kalau misalkan tubuh kita ini kebanyakan vitamin? Oke, ini ada jawaban dari Kennedy. Terima kasih. Kalau misalkan kita terlalu banyak vitamin gitu ya, yang terjadi adalah organ tubuh kita yang memproses vitamin tersebut begitu ya, itu akan bekerja lembur istilahnya, dan ini istilahnya. Kalau misalkan kita bekerja lembur berarti kan mengalami kelelahan ya. Organ dalam kita pun juga sama begitu. Ketika diberikan vitamin terus-menerus, dia akan istilahnya kayak terpacu terus kerjanya. Begitu kan? Terpacu terus kerjanya, akhirnya lama-kelamaan akan menjadi rusak. Gitu. Lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, yang dijawab oleh Kennedy ini adalah efek-efek dari apa yang terjadi kalau misalkan organ tubuh kita ini sudah
kelelahan dalam memproses vitamin. Jadi di sini ada yang bilang munculnya memar, ada muncul sakit kepala, rasa letih berkepanjangan, terus juga meningkatkan risiko terjadinya stroke. Nah, itu dampak dari akibat overdosis vitamin gitu. Tapi jangan jangan terlalu khawatir kalau misalkan kita mengkonsumsi vitamin sesuai dengan dosis yang dianjurkan gitu. Misalkan sehari cukup minum 1 gitu. Sehari cukup minum 1, ya udah minum 1 aja itu sudah bermanfaat sekali gitu. Atau mungkin kalian ketika ada aktivitas berat aja baru minum vitamin begitu ya, itu juga diperbolehkan gitu. Kalau memar tapi tidak sakit, banyak ya. Bukan berarti itu cuma overdosis vitamin gitu, tapi bisa jadi itu kalau memar itu kan kita cek dulu ya apakah ada kerusakan pembuluh darah di situ kan gitu ya. Kalau misalkan tidak sakit itu kenapa gitu, mungkin di situ ada penggumpalan darah di situ tapi ternyata darahnya sudah kering sehingga nggak sakit kayak gitu kan. Atau mungkin saraf di bagian ininya sudah tidak istilahnya tidak terlalu terasa gitu kan karena sudah rusak di situ gitu, bisa jadi banyak penyebabnya. Oke, Mister, vitamin A apakah bisa membantu orang yang buta warna? Kalau buta warna ini penyakit bawaan ya. Buta warna itu bukan penyakit yang bisa disebabkan oleh sesuatu gitu. Jadi dari lahir memang sudah buta warna gitu. Nah, tapi ini nih, kalau untuk vitamin A itu sendiri gitu kan. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih dari Ridas nih, Mister, kalau misalkan saya main game sambil makan wortel. Nah, gini. Jadi kan memang vitamin A itu bukan untuk orang yang buta warna, karena buta warna itu kan penyakit bawaan. Sedangkan untuk rabun, rabun itu adalah penyakit yang memang disebabkan oleh sesuatu gitu. Oleh kebiasaan terutama kalau rabun gitu kan. Nah, kalau misalkan mata kita terus melihat radiasi gitu kan, itu kan menyebabkan kelelahan sampai akhirnya sel-sel di dalam sel-sel yang ada di dalam mata itu, sel-sel penglihatan itu mulai berdegenerasi istilahnya, tidak ada regenerasi. Nah, vitamin A ini membantu gitu supaya adanya regenerasi sel di situ. Gitu. Nah, kalau misalkan main game sambil makan wortel, ya tergantung memang. Memang sih para atlet ya istilahnya atlet pemain game profesional begitu memang mereka diberikan makanan yang yang memang gizinya itu cukup gitu, ada energi buat mereka bermain, ada vitamin untuk kesehatan tubuh mereka terutama di bagian matanya gitu. Jadi kalau memang diimbangi begitu ya, kalau memang diimbangi antara bermain game dengan dengan makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan seperti wortel dan tomat seperti itu ya. Nah, itu tidak akan menjadi suatu masalah yang besar. Contohnya kayak saya deh. Saya kan anak warnet nih, ya kan. Main game tengah malam gitu, dari malam sampai pagi gitu kan. Kadang tidur di warnet begitu. Nah, itu ya puji Tuhan saya sampai sekarang masih belum punya minus atau plus begitu. Ya karena ya mengistirahatkan mata gitu kan. Mengistirahatkan mata dengan waktu yang cukup dan juga mengatur radiasi sehingga tidak terlalu banyak masuk begitu. Kalau misalkan di warnet kan bisa ya layar komputer dikecilin
radiasi sinarnya seperti itu. Zaman dulu juga masih belum ada kan layar komputer yang flat begini kan. Zaman dulu itu kan layar komputernya kan kembung, jadi kayak dipakein lapisan lagi di depannya begitu supaya nggak terlalu sakit mata. Oke, pertanyaan berikutnya, Mister, apakah penyakit stroke bisa menyerang anak remaja? Bisa. Bisa. Teman saya dulu waktu kuliah juga kena stroke. Ya, bisa. Itu terjadi karena kebiasaan ya. Apalagi nih buat yang jarang bergerak ya. Buat yang kerjaannya mager aja, hati-hati. Stroke usia muda loh. Oke, saya lanjutin dulu ke mineral ya. Oke, saya lanjutin dulu, nanti saya akan bahas pertanyaannya. Jadi mineral ini adalah bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Anorganik ini maksudnya apa? Kemarin kan ada yang organik ya, ada yang anorganik. Nah kalau organik itu dia diproduksi oleh alam dan juga berasal dari makhluk hidup. Sedangkan anorganik ini yang tidak berasal dari makhluk hidup, tapi ya memang ada aja di situ gitu loh. Tapi memang ada aja di alam gitu. Nah, biasanya contoh-contoh mineral itu adalah beberapa jenis unsur dan juga senyawa-senyawa logam seperti zat besi, magnesium, kalsium kayak gitu ya. Pokoknya yang belakangnya isi ium-iumnya itu gitu ya. Itu biasanya salah satu bahan-bahan mineral anorganik. Nah, manfaatnya banyak sebetulnya, tergantung jenis-jenis mineralnya. Contohnya nih yang kayak pertama nih, mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, itu fungsi buat kalsium. Ya. Itu kalsium tuh. Karena kalsium memang karena tulang dan gigi kita ini terdiri dari kalsium gitu. Kemudian berperan penting dalam proses pembentukan energi. Ini kalau nggak zat besi ya seng gitu. Ya. Dalam proses pembentukan energi. Berikutnya pembawa sinyal sistem saraf dan kontraksi otot serta menjaga keseimbangan asam basa. Nah, ini biasanya ada di mineral natrium atau klorin. Makanya kedua ini ada di garam dapur ya. Garam dapur itu kan ada mineralnya banyak. Berikutnya jadi komponen dari enzim dan juga hormon. Ya, salah satu bahan baku pembuatan enzim dan juga hormon. Tuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dimasukkan ke dalam kolom chat. Nih, Mister bacakan dulu satu pertanyaan. Mister, kenapa kalau kita minus dan tidak pakai kacamata minus bisa bertambah? Ya, kalau kita minus itu artinya lensa pada mata, ingat ya, lensa pada mata. Jadi mata kita itu ada organ yang namanya lensa yang berfungsi sebagai pengatur pembuat cahaya jatuh tepat di retina gitu istilahnya. Bayangan itu kan kita ngelihatnya kayak bayangan. Nanti kalian di fisika akan belajar gitu loh. Jadi kita akan melihat bayangan. Bayangan itu nanti akan jatuhnya di retina. Yang ngatur itu adalah lensanya. Jadi kalau kita minus berarti bayangannya itu jatuh di belakang retina gitu. Kalau nggak salah ya di belakang apa di depan. Ya antara itulah pokoknya. Jatuhnya di belakang retina gitu. Jadi lensanya itu nggak sanggup untuk mengarahkan bayangan yang masuk ke dalam mata. Nah kalau misalkan kita pakai kacamata, jadi bayangan yang masuk itu diatur sama lensa kacamata, gitu. Diatur kemudian baru dipantulin sama lensa yang ada di dalam mata. Nah kalau misalkan nggak nambah gitu kan, kalau misalkan kita nggak pakai kacamata gitu kan, nah yang terjadi adalah lensa kita itu akan mencari fokusnya begitu, mencari fokusnya kembali sehingga itu
akan membuat mata akan jadi makin lelah, minus sakit bertambah. Gitu. Oke, berikutnya pertanyaannya Edo. Simple tapi memang bagus nih pertanyaan. Mister, air mineral itu mineralnya isinya apa aja? Oke, air mineral isinya apa aja? Bisa kalian lihat di komposisi nilai gizi pada kemasan air mineral. Mister nggak berani jawab banyak-banyak ya. Yang jelas kalau kalian mau cari magnesium, seng, yang kayak gitu-gitu tuh ada kok di mineral itu ada. Magnesium, seng, zat besi, kalsium, kalium, begitu kan. Ada. Jenis mineralnya yaitu lihat di kemasan nilai gizi pada botolnya, ya. Di situ udah ada tuh isi mineralnya itu apa aja. Karena setiap air gitu ya, setiap air mineral itu isi dari mineralnya itu beda-beda. Nggak cuman sebiji loh ya. Nggak cuman sebiji gitu, misalkan ini merek A. Tuh. Merek A itu isinya magnesium tok. Gitu. Merek Q isinya kalium tok gitu. Terus merek U gitu isinya cuma zat besi aja, enggak. Jenis mineralnya itu macam-macam. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan lagi. Ya, ini yang terakhir ya, air. Jadi air ini merupakan komponen yang paling banyak menyusun tubuh kita. Ada yang bilang kalau memang tubuh kita ini terdiri dari 70% air, ya. Bukan berarti dari pundak ke bawah itu isinya air tok, itu enggak. Di dalam tubuh ya hitungannya ya, di dalam tubuh. Misalkan dari massa tubuh kita gitu kan. Dari massa tubuh kita yang memberikan 70% massa itu adalah air. Nah, gitu bisa. Nah, berikutnya tubuh kita ini perlu sekitar 2,5 liter air atau sekitar 2 botol aqua besar gitu ya. Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air dan juga urin. Manfaat air itu sendiri bagi tubuh kita yang pertama itu bisa mengatur suhu tubuh. Makanya kalau orang panas-panas cenderung pengen minum air gitu ya. Yang kedua melembabkan jaringan tubuh. Nah ini kalau misalkan kulit kita kering begitu ya pasti orang-orang bilangnya pasti kurang minum ya gitu. Yang ketiga melindungi organ vital. Yang keempat, membantu mencegah sembelit atau susah buang air besar. Yang kelima, mengurangi beban kerja organ tubuh, terutama ginjal dan hati. Melumasi persendian. Yang terakhir adalah membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Tadi ada yang nanya gitu. Tadi di kelas sebelah ada yang nanya, Mister, kenapa kalau misalkan kita nggak fokus, kita harus minum air? Nih, kenapa kalau kita nggak fokus, kadang kita disuruh minum air. Sampai ada iklan ya, iklan yang itu merek air mineral gitu pakai situasi di mana orang-orang nggak fokus, gitu. Sampai jadi jargon ya, tahu jargon kan kata-kata. Kayak kata-kata khas gitu loh. Kira-kira kenapa?
kalau orang kurang fokus disuruh minum air? Ayo coba. Mungkin di antara kalian ada yang ngechat kali ya. Ngechat temennya, siapa tadi yang nanya tuh kurang fokus suruh minum air gitu. Oke, baru satu masuk pendapatnya. Terima kasih. Karena air bisa dipakai mandi. Gak kurang nyambung jawabannya ini. Oke, ya ini kurang fokus berarti ya. Kurang fokus berarti minum air dulu, minum air biar fokus. Ya ini ya, ini terima kasih jawabannya Adel ya, karena ada di poin terakhir, bisa kalian lihat di sini, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh ya, dimana kalau misalkan kita kelelahan, itu pasti artinya otak kita itu kekurangan oksigen, gitu. Otak kita kekurangan oksigen sehingga minum air itu dapat menyebabkan oksigen cepat menuju ke otak. Tuh, oksigen dari paru-paru itu cepat menuju ke otak. Gitu. Ya, itu dia. Oke, pertanyaan nih, ada pertanyaan lagi dari Edo ya. Mister, kalau misalkan urin kita berwarna kuning, apakah berarti kita kurang minum air mineral? Ya. Tuh. Salah satu penyebab gitu ya. Salah satu penyebab kita warna urin itu adalah banyak tidaknya air yang kita konsumsi gitu. Banyak tidaknya air yang kita konsumsi. Kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi air gitu ya, yang terjadi adalah urin kita ya bening gitu aja. Nah, kalau misalkan kita minum vitamin sebelumnya gitu kan, karena vitamin adalah salah satu, karena vitamin C ya, vitamin C dan B itu adalah salah satu vitamin yang mudah larut dalam air, itu paling mudah juga diserap oleh tubuh. Jadi karena vitamin itu tidak semuanya, tubuh kita ini memiliki sistem yang sangat bagus ya, Tuhan menciptakan kita sempurna begitu ya. Vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak semuanya diambil. Jadi ada diambil ini aja, diambil beberapa, begitu. Diambil beberapa, kemudian sisa dari vitaminnya tersebut dibuang melalui urin. Nah, pasti urin kita akan berwarna. Contoh nih, misalkan kita minum vitamin C gitu, urin kita pasti akan warnanya akan jadi kuning cerah, gitu. Itu ya, itulah kenapa kalau kita kurang minum air gitu ya, itu akan mempengaruhi juga warna dari urin yang keluar gitu. Tapi biasanya kalau kita cukup begitu ya, kalau kita cukup air atau cukup hidrasi begitu kan, urin kita warnanya ya kalau nggak bening ya agak kekuningan. Nah itu, kalau kekuningan berarti ada zat yang dibuang memang yang sudah yang merupakan hasil dari metabolisme ginjal. Gitu. Kalau urinnya merah, nah itu berhati-hati begitu ya. Kalau misalkan urin kalian menjadi warna merah,
Bisa jadi di situ ada darah di situ. Ya, bisa jadi juga kalian menderita suatu penyakit begitu. Tapi kalau cuman merah cuman 1 kali aja begitu kan, besoknya itu nggak masalah lagi. Nah, itu berarti kalian benar-benar kekurangan minum. Gitu. Itu kalian artinya sudah dehidrasi gitu, perlu banget air. Gitu. Tapi kalau kalian sudah minum gitu ya berarti itu akan berubah lagi warna urinnya. Ini berikutnya, Mister, kenapa kalau kita kekurangan air, urin kita tetap keluar? Kan ceritanya kekurangan air. Ya, tubuh tetap bisa merasakan dehidrasi, tapi ginjal tetap melaksanakan tugasnya untuk membuang sisa hasil metabolisme atau hasil penyaringan darah. Gitu. Nah, sisa penyaringan darah kita itu dibuang atau zat-zat yang dibuang dalam darah gitu ya, yang memang tidak bermanfaat bagi tubuh itu bisa itu akan diubah oleh ginjal menjadi urin. Begitu. Itulah kenapa kalau misalkan kita meskipun tidak minum air gitu ya, kita tetap bisa buang air kecil gitu. Urin juga tetap bisa keluar, tapi itu dah warna dari urinnya yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan di dalam tubuh. Gitu. Jadi kalau sudah sampai warna merah, ya itu berarti tubuh kita memang benar-benar dehidrasi. Oke. Berikutnya nih, Mister, kalau misalkan kita kelebihan air, ya. Mister, kalau misalkan kita kelebihan air, yang pertama pasti perut kembung ya. Perut kembung karena kelebihan air. Yang kedua, frekuensi kita untuk buang air kecil itu jadi banyak begitu. Misalkan sehari pipis cuma 3 kali karena kita kelebihan air, pipisnya bisa sampai 8 kali. Tuh, bahkan setelah kita minum air, lagi 10 menitnya kita pipis kayak gitu bisa. Tuh. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan sistem tubuh kita itu selalu memproses air gitu. Lain halnya kalau misalkan tubuh kita tidak mau, maksudnya tubuh kita ini tidak memproses air sengaja gitu. Kan kita kalau pipis kan kadang biasa kita bisa tahan-tahan begitu ya. Nah, jadinya ini rasa anyang-anyangan gitu, bukan ayang-ayangan ya. Anyang-anyangan gitu. Ya. Itu terjadi karena kita sebenarnya tubuh sudah memerintahkan kita untuk buang urinnya, tapi kita maksain nggak mau gitu. Tapi kita maksain nggak mau. Nah, ketika itu sudah berlangsung terus-menerus begitu ya, yang terjadi adalah sistem urin kita gitu ya, sistem urinaria itu namanya, itu menjadi nggak sinkron gitu istilahnya, nggak sinkron, ada gangguan di bagian sarafnya terutama. Nah, itulah yang menyebabkan anyang-anyangan atau apa ya? Kalau bahasa kedokteran anyang-anyangan itu apa ya? Nggak tahu saya. Itu taunya ya itulah. Kalau orang Bali bilang itu pasti anyang-anyangan gitu, kayak dikit-dikit pengen pipis gitu. Nah, itu ya, makanya jangan sering-sering nahan ini ya, nahan air kencing ya. Kalau mau ke toilet udah tinggal bilang aja, Mister saya mau ke toilet gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya lagi. Mister, minuman yang berasa dan yang berwarna itu apakah masih mengandung mineral? Ya, ada. Masih ya, beberapa minuman soda itu kan juga terdiri dari beberapa jenis mineral ya. Seperti sodium kayak gitu ya. Itu kan tadi yang Mister bilang kalau belakangnya ium itu berarti termasuk mineral ya. Ada kalsium. Biasanya sih kalau minuman soda itu kan isinya kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat itu
Kalsiumnya aja udah termasuk mineral gitu. Ya berarti ada tetap. Oke, ada yang ke toilet, ya silakan. Ada lagi enggak? Udah habis ya? Belum ya? Lagi 5 menit. Ayo, pertanyaan lagi 5 menit, ayo. Ini kan enak ya. Kalau kayak gini ya, kalian sering mengalami sesuatu apalagi yang berhubungan dengan makanan dan minuman, begitu kan? Kita bisa diskusikan di sini, gitu kan? Enak gitu ya. Mister, kapan kita dikasih tugas? Kapan dikasih tugas? Tugasnya nanti ya presentasi aja, bikin presentasi tentang penyakit sistem reproduksi lagi, sistem pencernaan. Ya. Penyakit sistem pencernaan itu ada banyak. Nanti kalian bikin satu kelompok menjelaskan mungkin 3-4 penyakit aja cukup. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo. Sebelum kita tutup, ini masih lagi 4 gini. Ya. Yang presentasi kalian pasti. Ya. Presentasi tentang penyakit sistem pencernaan. Nah, kapannya? Berarti setelah saya menjelaskan tentang organ. Mungkin minggu depan, hari Jumat dan Senin, Mister pakai akan hari Jumat besok dan Senin depan, Mister pakai untuk menjelaskan tentang organ-organ tubuh dan juga fungsi tubuh. Kemungkinan sih di pertemuan berikutnya. Berarti ancang-ancangnya adalah 3 pertemuan dari sekarang. Gitu. Oke. 3 pertemuan dari sekarang berarti ancang-ancangnya. Nah, nanti pengerjaannya kemungkinan Mister akan Mister akan jeda begitu. Jadi ada penjelasan, kemudian kalian mengerjakan pekerjaan seperti itu. Ya, untuk pembagian kelompoknya pertemuan berikutnya berarti di hari Jumat ya. Hari Jumat aja Mister pakai buat bagi kelompok. Oke, ini berikutnya Mister, kenapa anak SMA ada kelas IPA sedangkan SMP belum? Ya, ini juga Mister kurang tahu ya apa yang terjadi dengan Kementerian Pendidikan kita, begitu kan. Karena zamannya dulu Mister sekolah itu sudah dibagi. Ya. Jadi bukan gini ya, zamannya Mister sekolah dulu tuh pelajarannya bukan IPA gitu, tapi ada fisika, ada kimia, biologi, terus ada kalau IPS-nya ada sosiologi, ada geografi, ada ekonomi gitu. Ya sudah, tapi kita pelajari semuanya gitu. Nah, nanti di SMA baru ada penjurusan gitu, ada tes-tesannya begitu. Awalnya sih diminta, kalau zaman saya dulu sekolah itu kan minatnya kemana begitu. Saya juga heran dulu, awalnya minat saya ke kelas bahasa begitu. Tapi nggak lolos karena sekolah tidak bisa menampung, hanya kalau misalkan dalam satu sekolah yang pilih kelas bahasa itu hanya 5 orang dari 300 gitu. Nggak bisa nampung satu kelas, jadinya akhirnya dipecah. Terus saya disuruh masuk kelas IPS, saya nggak mau karena saya nggak bisa. Masuk kelas IPA dites. Tuh. Tapi kan kalau kalian sekarang kan enak gitu ya jadinya ya.
Jadi kan sekarang kan enak gitu ya, kalian sudah ada IPA, oh IPA ternyata kita belajari tentang ini, IPS kita belajari tentang ini gitu. Jadi gampang kan kalian milihnya nanti pas SMA gitu loh. Kalau zaman saya dulu kan bingung ya, karena saya dulu kan kan zaman saya sekolah dulu kan masih dibagi-bagi tuh, ya kan? Masih dipisah-pisah tuh, ya kan? Masih dipisah-pisah. Nah, saya tuh mikir gitu kalau saya masuk IPA ada fisikanya, saya nggak bisa hitung-hitungan gitu. Kalau masuk IPS ada ekonominya gitu, saya nggak bisa hitung-hitungan gitu. Akhirnya saya pengen pilih kelas bahasa gitu. Mau masuk kelas bahasa, sekolahnya nggak mau nampung gitu. Sekolahnya tidak mau nampung begitu, dan pemilihan jurusan dulu nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan dari kelas 10 sudah pilih kelas IPA, kelas IPS. Kalau zaman saya dulu enggak, kelas 10 itu masih belajar umum dulu semuanya. Kelas 11 baru pilih penjurusan IPA atau IPS gitu. Padahal ya kalau bilang masuk kelas bahasa sih ya susah kalau dipikir, cuman kan enak bisa belajar bahasa. Karena kan saya susah dalam menyampaikan bahasa. Itu mikirnya sih gitu, supaya saya ada perbaikan, supaya saya bisa baik dalam bertutur kata, berbahasa kan gitu ya. Mister psikolog nggak masuk IPA. Masuk. Kan lebih ke penalaran. Sebenarnya psikolog itu tugasnya adalah menalar emosi seseorang. Enggak lah. Coba kalian ke kampus begitu ya, ke kampus-kampus besar yang ada jurusan kedokterannya, pasti psikologi masuk ke kedokteran, gitu. Nggak ada sih, Mister sih nggak tahu sih ada psikolog di jurusan ekonomi kayak nggak ada. Iya. Jadi kita kalau di psikolog kan kita menalar emosinya orang. Emosi orang itu kita gambarkan secara real dan harusnya seperti apa. Itu kalau psikolog tuh. Teologi. Nah, ini pertanyaannya itu mantap. IPA tuh ada hubungannya sama teologi. Di mana-mana ya sains tuh sama ilmu agama tuh saling silang loh. Beneran. Makanya nih Mister nih ya sebagai guru IPA dan juga sebagai orang yang belajar Alkitab juga gitu ya. Jadi bijaklah kita, mintalah kita kebijakan sama Tuhan begitu loh. Karena kalau kita ngelihat di sains tok gitu ya, ngelihat di IPA aja gitu kan, pasti bertentangan sama teologi alias ilmu agama gitu. Ya kan? Dulu memang ada teori yang berpendapat bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu, evolusinya dari tanah. Ada tuh Bapak Aristoteles dulu yang punya filosofi seperti itu begitu loh. Cuman kan secara sains itu dibuktikan nggak ada gitu loh. Ya kan? Nah, ya, tapi kita percaya kan bahwa Adam diciptakan dari debu dan tanah gitu loh. Psikolog saintek sama soshum itu beda ya. Soshum itu sosial humaniora gitu kalau nggak salah namanya. Itu lebih ke hubungan gini ya. Kalau kalian ingin kerja di departemen apa istilahnya ya, kayak apa sih yang di luar negeri itu apa namanya? Orang Indonesia, perwakilan Indonesia di luar negeri itu apa namanya? Departemen luar negeri kayak gitu-gitu ya, berarti kalian jurusannya soshum gitu, apa sih namanya? Dubes. Nah, dubes. Nah, kalau kalian pengen jadi dubes kayak gitu, duta besar, staf kedutaan Indonesia gitu kan, harus berhubungan dengan berbagai macam orang, berarti itu lebih ke soshum. Kalau
psikolog saintek, berarti kan ada sainsnya juga sama teknik gitu. Ya, lebih ke gitulah. Ya. Biasanya sih orang-orang yang lulusan psikolog tuh banyak yang dipilih jadi HRD di suatu perusahaan. Karena kan perusahaan kan kalau mau merekrut orang kan tidak sembarangan gitu. Kalau ada orang psikolog yang jadi HRD-nya atau bagian perekrutan karyawan, nah itu kan dia bisa tahu ini orang tujuan kerjanya apa kayak gitu. Mister, kalau kita cerdas dalam ilmu pengetahuan alam, selain jadi ilmuwan, kita bisa jadi dokter dan apalagi macam-macam. Mau jadi apa aja bisa, mau jadi presiden juga bisa. Pak Jokowi itu lulusan apa? Kehutanan. Ya kan? Pak Jokowi lulusannya ilmu kehutanan. Jadi dokter, jadi presiden. Ya kan? Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi macam-macam lah. Mau jadi apa ya istilahnya? Orang yang kerja pemilik restoran kayak gitu ya. Kalau kalian tahu fungsi-fungsi dari makanan kan bisa kalian jadi pemilik restoran makanan sehat kayak gitu kan. Ya kan bagus. Sebenarnya sih mau kalian pinter dan cerdas di dalam suatu bidang, kalau memang kalian bisa mengembangkan bidang tersebut gitu ya, itu akan jadi istilahnya ladang duit bagi kalian sendiri gitu loh. Tergantung bagaimana kalian mengolah. Contoh nih ada orang pintar ngomong gitu ya, jadi YouTuber dia, banyak subscribernya, karena bisa menarik perhatian kan gitu. Oke, kita akhiri berarti ya, udah lewat nih jamnya. Terima kasih atensinya, sudah mengikuti pelajaran saya, dengerin saya ngoceh dari tadi. Ya, kita tutup dalam doa ya. Oke, siapa nih? Oke, saya akan menutup dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk sepanjang hari ini, pelajaran dari awal sampai saat ini ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Itu semua berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau juga memberkati kami untuk agenda kami selanjutnya. Apapun yang kami lakukan, jaga dan lindungi kami ya Tuhan, terutama dari COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi. Kiranya Engkau selalu menjaga kami agar senantiasa kami tidak tertular ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kelas 8C. Tuhan Yesus memberkati.